Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Terima kasih kepada Panitia Pilotalks STT Soteria Purwokerto yang mengadakan webinar kepada kita malam hari ini tentang satu topik yang penting ya, yaitu gereja ada untuk pelayanan publik. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi ya sebuah artikel yang saya akan presentasikan. Titik berat dari artikel saya adalah tentang masalah sosial yang dihadapi oleh gereja. Dan saya tidak sendiri, ada Pak Jason juga yang akan membagikan materinya dari sisi area yang lain seperti pastoral ya, pelayanan, pernikahan, kematian, dan ini akan saling melengkapi untuk diskusi kita lebih lanjut lagi nantinya. Nah, saudara-saudara, saya akan share materi saya. Referensi yang saya pakai adalah dari Saint Basil the Great ya, salah seorang bapak gereja di abad keempat ya, tentang social justice. Kemudian ada dua teolog besar dari timur, yang dari teologi timur, yaitu Alexander Schmemann dalam judul bukunya For the Life of the World, dan Josh Florovsky, Christianity and Culture. Nah, tiga buku ini akan menjadi bahan dari presentasi atau artikel saya. Saya akan mulai dari fondasi atau landasan mengapa gereja ada itu untuk melayani publik. Nah, yang pertama adalah hukum kasih, atau ini adalah kasih kepada Allah dan sesama. Dan kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai buah atau hasil ya, produk dari Allah yang penuh kasih. Lalu kemudian dunia ini jatuh ke dalam dosa dan akhirnya ditebus oleh Kristus yang datang ke dunia ini dan mengembalikan dunia ini kembali kepada Allah. Nanti kita akan bahas tentang dunia yang dipersembahkan kembali kepada Allah. Tapi intinya bahwa dunia ini ada, lalu kemudian Kristus mendirikan gerejanya di atas bumi ini sebagai lembaga atau sebagai perwakilan Allah, tentu untuk mengerjakan kasih ini. Oleh sebab itu gereja ada untuk melayani, atau gereja ada untuk memenuhi hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Saya akan baca satu ayat firman Tuhan, saya ambil dari Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, ini adalah jawaban Yesus kepada seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus untuk mencari kesempurnaan atau mencari kehidupan yang kekal. Dia sudah mengerjakan segala perintah dari hukum Taurat, tapi ada satu hal yang dia belum capai atau dia belum kerjakan, sehingga dia belum sempurna. Sehingga Yesus mengatakan, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, saudara-saudara, ada dua tafsiran utama ya tentang ayat ini yang saya ambil dari sudut pandang Bapak Gereja atau tafsiran patristik. Yang pertama itu dari Saint Clement of Alexandria ya. Dia mengatakan ayat ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang harus melepaskan ya, atau tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Jadi bukan hanya harta benda atau uang, kekayaan, tetapi juga nafsu dosa, hal-hal keinginan daging. Yang kalau kita baca dalam Galatia pasal 5, Paulus banyak berbicara tentang tersebut. Nah, ini yang harus dilepaskan, hal-hal duniawi seperti itu, untuk mengikuti Kristus dan mencapai kesempurnaan. Nah, ini dari Saint Clement, sehingga tafsirnya itu lebih kepada diperluas gitu ya, figurative interpretation gitu. Lalu yang kedua, ini tafsiran secara literal atau monastic interpretation dari Anthony the Great ya, atau Antonius yang Agung. Nah, cerita kehidupan Antoni ini menarik gitu ya. Dia bisa menjadi seorang monakos atau seorang biarawan ya, rahib ya, dan bahkan menjadi bapak monasteri. Pada satu saat dia pergi ke gereja, dia beribadah, lalu dia mendengar sebuah khotbah atau homili tentang Matius 19 ayat 21 ini ya. Lalu ayat ini begitu menjadi pergumulan dia, begitu masuk ke dalam batin dia, lalu dia
melakukan itu secara literal gitu. Akhirnya dia menjual seluruh harta bendanya, ya, warisan dari orang tuanya, lalu dia berikan kepada orang miskin, dan dia sendiri pergi bertapa di padang gurun, berpindah-pindah tempat begitu ya, dan akhirnya punya banyak murid atau pengikut, dan disitulah mulai muncul monastri-monastri atau para biara-biara begitu, mulai dari Bapak Anthony the Great tadi. Nah, saudara-saudara, ini satu tafsiran yang literal gitu ya, bahwa kita menjual harta kita sepenuhnya lalu kita mengikuti Kristus begitu. Ada satu teladan ya, yang saya pelayanan di Esestoresia ini sudah lebih kurang 15 tahun begitu. Pendiri dari sekolah ini yaitu Bapak almarhum Pendeta Filipus Budi Prayitno. Saya melihat satu kehidupan Antoni gitu ya di dalam kehidupan Bapak Pendeta Filipus ini, di mana dia mengosongkan seluruh hartanya, apa yang dia miliki, untuk pelayanan gereja, termasuk juga mendirikan sekolah ini gitu. Bahkan sebelum dia meninggal, beliau menghabiskan seluruh isi tabungannya ya, memikirkan pelayanan Tuhan, memikirkan STT Soteria. Nah, ini adalah satu contoh ya, bahwa Bapak Pendeta Filipus ini seperti Anthony the Great ya, dia mengosongkan seluruh harta miliknya, hidupnya, dan apa yang Tuhan berikan, dia berikan itu semua kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia mengikuti Kristus sampai akhir hidupnya. Nah, ini menarik gitu ya buat kita semua. Kemudian ada Bapak Gereja yang ketiga, itu Saint Basil the Great. Nah, Basil the Great melihat apa yang ditafsirkan oleh Saint Clement tadi dan juga Saint Anthony itu tidak bertentangan, tetapi bisa disinergikan gitu ya dengan baik oleh dia. Dia mengatakan bahwa Matius 19 ayat 21 ini adalah tentang bagaimana memenuhi hukum kasih gitu ya. Jadi Tuhan tuh sedang mengajarkan pemuda kaya itu ya, termasuk kita, tentang hukum kasih kepada Allah dan sesama ya. Dia katakan memiliki harta berlebihan sementara sisi lain banyak orang hidup di dalam kemiskinan sehari-hari. Inilah yang menyebabkan orang itu melanggar hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan sesama tadi. Ya. Jadi Basil mengatakan banyak orang, kalau kita melihat kemiskinan itu berarti ada orang yang melanggar hukum kasih itu ya, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, berdasarkan alasan ini, Saint Basil melihat teks ini adalah ekspresi hukum kasih, dan ini sebetulnya bisa diterapkan ya untuk kedua pandangan tadi, baik yang literal maupun yang spiritual atau figuratif tadi. Nah, saudara-saudara, ini menarik. Matius 19:21 berbicara tentang hukum kasih, ya, bahwa kita mengasihi Allah dan sesama. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalankan hukum kasih, atau hukum kasih itu harus dikerjakan melalui apa? Apakah kita hanya sekedar berbuat baik, berbuat sosial, ya, melayani orang-orang yang membutuhkan, membagikan harta kita begitu saja, dan lalu apa bedanya kita dengan agama-agama lain atau mungkin yang dikerjakan oleh orang-orang dunia gitu. Nah, saudara-saudara, tentu apa yang Tuhan perintahkan oleh gereja kepada kita untuk memenuhi hukum kasih ini bukan hanya sekedar kita berbuat baik atau berbuat sosial begitu ya, atau sekedar melayani sesama, mengasihi sesama, tetapi hukum kasih ini dikerjakan melalui grace atau kasih karunia atau anugerah atau rahmat ilahi ya. Jadi banyak istilah itu sebetulnya sama. Saya akan memakai istilah grace di sini atau anugerah ya, kasih karunia, rahmat ilahi. Nah, itulah yang kita kerjakan atau yang kita berikan kepada sesama ya. Dan itulah yang yang dipakai ya oleh gereja untuk memenuhi hukum kasih ini. Jadi hukum kasih ini dikerjakan melalui grace atau anugerah
yang sudah diberikan kepada kita, yang kita terima melalui iman kepada Kristus di dalam Roh Kudus. Poin yang kedua adalah extra grace ini. Nah, grace yang diberikan untuk kita jalankan adalah untuk memenuhi hukum kasih ini. Saya ambil satu ayat, yaitu dari Yohanes 7 ayat 38. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara, apa itu grace? Lalu seperti apa kalau kita tuh mengalami kasih karunia itu? Nah, Tuhan mengatakan di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya barang siapa yang percaya kepadaku, di dalam hatinya itu mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ini saya bisa analogikan itu seperti aliran air sungai yang tidak pernah berhenti begitu. Ya, dan itulah di dalam hati kita itu berlimpah akan air hidup itu, sebab terus mengalir. Nah, sesuatu yang mengalir itu adalah sesuatu yang tentu dinamis, hidup, karena terus bergerak. Nah, itu bergerak berarti ada energi atau ada ada kekuatan, ada kuasa gitu. Sama seperti kalau matahari itu bergerak, dia mengeluarkan energinya, berarti ada panas, ada cahaya yang dia keluarkan. Atau sama seperti listrik, ya, dia ada terang karena ada energi di dalamnya. Atau seperti sungai yang mengalir, ada aliran-aliran air hidup karena ada energi yang mendorongnya. Nah, sama seperti kita, apa yang membuat kita hidup? Apa yang membuat hati kita itu mengalir aliran-aliran air hidup itu? Yaitu grace tadi, anugerah tadi. Nah, jadi anugerah itu apa? Anugerah itu adalah satu aliran, satu energi, satu gerak ilahi, energi ilahi yang diberikan kepada kita melalui iman kita kepada Kristus, lalu itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, jadi grace, energi itu apa? Itu energi ilahi dari Allah yang membuat kita itu aktif, yang membuat kita itu jadi bergerak, jadi hidup, seperti aliran sungai tadi yang terus mengalir begitu. Nah, saya akan membahas sedikit tentang grace ini lebih dalam. Ya, saya suka dengan analogi ini ya, panas besi atau bara besi di dalam bara api di dalam besi ini ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yesus ya itu adalah Allah dan manusia ya. Lalu dia di dalam dirinya yaitu yang terus mengalir energi ilahi ya dari natur ilahinya, lalu natur ilahinya itu atau energinya itu dicurahkan oleh Roh Kudus kepada kita sehingga kita itu seperti menjadi bejana ya dari rahmat ilahi. Nah, analogi besi dan api ini sebetulnya kayak mewakili kita gitu ya. Besi mewakili natur kita sebagai manusia. Lalu api itu adalah natur ilahi. Sama seperti Kristus, dia punya natur manusia dan dia juga punya natur ilahi. Dan kita ya itu seperti besi yang berapi tadi, panas besi yang dibakar oleh api itu. Nah, besi itu adalah natur kita manusia, tetapi karena itu berapi kita memiliki natur ilahi. Ya, ketika besi dibakar selama beberapa waktu di dalam api, ia menjadi merah panas setelah memperoleh atau meresapi natur api, tapi besi tidak menjadi api secara natur, tetapi melalui kontak yang terus-menerus dengan api. Ya, dia tetap menjadi besi yang berapi. Nah, demikian pula oleh anugerah Allah ya telah sepenuhnya bersatu dengan Kristus, diresapi ya oleh kehidupan ilahinya sedemikian rupa sehingga dia menunjukkan karunia-karunia spiritual dan buah-buah yang mirip dengan Allah itu sendiri. Sebagaimana besi yang ditempatkan di dalam api mempertahankan natur api ketika diangkat, demikian pula umat manusia yang sempurna secara rohani bersatu dengan api kehidupan ilahi. Ya, dia telah bersatu dengan Allah secara permanen dan kekal dan mengalami cahaya yang tidak tercipta sebagai realitas yang terus-menerus gitu. Tapi
karena besi tidak berubah menjadi api, tetapi ikut serta dan berbagi dalam natur api. Maka kodrat manusia berpartisipasi dalam Allah karena anugerah, bukan karena natur, gitu ya. Hanya Kristus yang menerima deifikasi secara natur sebagai hasil dari penyatuannya dengan natur ilahi. Jadi saudara, kita seperti besi yang sedang dan terus dipanasi oleh grace itu, ya. Nah, kita tetap besi, tetapi besi yang terus dipanasi oleh anugerah tadi. Nah, grace atau api tadi itu menjadi energi, menjadi aliran air yang hidup yang kita miliki, akhirnya itu menjadi sarana untuk memenuhi hukum kasih tersebut. Ya, jadi grace yang kita punya seperti panas api di dalam besi ini akhirnya yang kita miliki untuk memenuhi hukum kasih. Nah, hukum kasih yang kita jalankan, yang poin yang ketiga, yaitu melalui mandat distribusi. Ya, nah kita kembali kepada cerita pemuda yang kaya tadi. Ya, dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, dia merasa tidak memiliki ekstra harta, ya, untuk diberikan kepada orang miskin, padahal hartanya banyak, gitu, ya. Pemuda itu miskin, pemuda itu merasa tidak sanggup menjalankan perintah Yesus, ya. Di sini kita belajar satu poin penting, yaitu bagaimana kita membatasi kebutuhan kita sendiri. Ya, tanpa batasan kita akan selalu kekurangan, dan tanpa membatasi kebutuhan kita tidak akan menyadari kita punya extra grace seperti yang dialami oleh pemuda kaya itu. Ya, apapun yang kita miliki itu sebetulnya adalah ekstra di atas kebutuhan sendiri untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ini yang disebut sebagai mandat distribusi untuk menjaga keseimbangan komunitas dan juga satu ketahanan di dalam komunitas, ya, atau etika ketahanan di dalam satu komunitas. Grace yang kita distribusikan, ya, kata Saint Basil, ini untuk menciptakan satu komunitas yang seimbang antara yang kaya dan yang miskin, yang berlebihan dan yang berkekurangan. Jadi yang berkelebihan itu menopang yang kekurangan, yang kaya menolong yang miskin, yang terpinggirkan diangkat, dan yang tidak terlayani itu dilayani, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita menjalankan mandat distribusi ini bukan karena kita kaya tadi, ya, punya banyak materi, ya, lalu kita bisa baru kita bisa melayani, bukan karena itu, ya, bukan karena kita kaya atau punya banyak materi atau yang lain, tetapi karena tadi kita punya extra grace itu. Tetapi kita tidak akan punya ekstra kalau kita tidak membatasi kebutuhan kita. Nah, jadi kita harus membatasi kebutuhan kita sehingga itu menjadi sebuah ekstra, dan ekstra ini yang kita perlu bagikan untuk menciptakan satu komunitas yang seimbang, ya, dan ketahanan komunitas yang baik. Dan disitulah peranan kita sebagai gereja. Ya, grace yang kita bagikan itu akhirnya menjadi kehadiran Allah di tengah komunitas sehingga mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Seperti kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri dalam Matius 5 ayat 16. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sekali lagi kita perlu membatasi kebutuhan kita sendiri, ya, dengan cara berbagi kasih kepada yang berkekurangan. Nah, tanpa membatasi kebutuhan, pasti kita tidak bisa berbagi. Ya, Saint Basil menjelaskan ini dengan sangat baik lagi dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Ya, perumpamaan orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita tahu ceritanya, ya, seorang orang kaya yang sangat kaya dan dia tidak habis-habisnya membangun lumbungnya, sementara dia mengabaikan orang miskin ini. Kalau kita perhatikan ini ada ikon, ya, tentang bagaimana dia membangun lumbung-lumbungnya, gitu. Dan di ayat 18 kita lihat
Yesus berkata, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, saudara, merombak lumbung-lumbung merupakan figurasi dari kebutuhan yang diperluas. Lumbung itu adalah kebutuhan manusia dan merombaknya berarti kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sayangnya, orang kaya itu tidak berbagi ekstra yang dia miliki, sehingga dia akan terus-menerus merombak lumbungnya, dan ini adalah satu pekerjaan yang tanpa henti serta sia-sia. Inilah kebodohan kita jika kita hidup di dalam kerakusan, tidak menjalankan mandat distribusi. Padahal kita sudah diberikan extra grace oleh Tuhan tadi, lalu kita sibuk dengan membangun lumbung sendiri, dan itu akhirnya melakukan satu pekerjaan yang sia-sia atau pekerjaan yang bodoh begitu. Nah, Saint Basil menyatakan menyimpan ekstra itu untuk diri sendiri, ya itu sama saja seperti seorang pencuri bahkan pembunuh. Dia ambil satu contoh kasus kelaparan gitu ya, di abad keempat di Kapadokia itu banyak terjadi kelaparan pada saat itu. Nah, jika yang kaya hanya berpangku tangan dan melihat orang-orang itu mati kelaparan, bukankah ini sama seperti pembunuh? Sebab itu mandat distribusi adalah satu etika ketahanan sebuah komunitas. Ya, gereja penting menjaga keseimbangan. Berbagi lumbung antara kebutuhan sendiri dan orang-orang berkekurangan itu adalah keadilan. Setiap sen atau uang yang kita miliki, ya pastikan di situ ada nilai keadilan sosial bagi diri kita dan orang lain. Bagi yang miskin, kata Saint Basil, haruslah bekerja keras supaya tentu tidak terjebak kepada kemalasan dan pada hutang begitu. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini poin berikutnya adalah Saint Basil menjelaskan bahwa tentang orang kaya yang bodoh tadi atau pemuda yang kaya tadi itu adalah satu antitype ya, satu antitipe yang kita sebut sebagai antisosial ya, atau disebut bahasa Yunani akoinonetoi anthropos ya, akoinonetoi anthropos atau unsocial human beings. Nah, sementara kita yang punya extra grace, yang kita bisa membatasi kebutuhan diri kita, itu haruslah mengalami satu konversi, ya, satu perubahan menjadi manusia yang sosial atau koinonikos anthropos, gitu. Nah, saudara. Nah, antisosial menggambarkan orang-orang yang hidup dengan aturan persaingan dan kepemilikan pribadi. Sebagai akoinonetoi, ya, yang berarti tidak sosial atau tidak ramah. Nah, Saint Basil mengatakan tentang orang kaya yang bodoh tadi yang merombak lumbungnya itu mengundang jiwanya jadi lebih tidak beradab. Demikian pula menurut Saint Basil, Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi antropos yang koinonik, menjadi social human being, ya, seorang manusia yang sosial, yang memahami kewajiban sosialnya dan hidup dalam hubungan yang layak dengan sesamanya, bukan sebagai kualitas yang bajik, melainkan sebagai pertobatan masuk dalam cara hidup baru di dunia. Nah, Saint Basil melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dengan berbagi atau mandat distribusi tadi memiliki kekuatan untuk membatalkan dosa asal atau original sin dari Adam dan Hawa. Nah, menghapus dosa asal ya dengan berbagi makanan kita. Nah, sama kita tahu ya bahwa Adam jatuh ke dalam dosa itu gara-gara makanan, ya. Sama seperti Adam menurunkan dosa dengan makan yang salah, jadi kita menghapus makanan berbahaya ketika kita berbagi atau memenuhi kebutuhan dan kelaparan saudara-saudara kita. Nah, konversi ke sosial ini menurut Basil ini adalah kembali menyajikan satu awal dari dunia yang baru, rasa awal dari ciptaan baru, dan itu mulai dari gereja, dan itu mulai dari lembaga Allah yang Tuhan Yesus sendiri dirikan, itu yang kita sebut sebagai gereja. Jadi gereja adalah satu kumpulan, ya, satu kumpulan social human beings, ya, yang memiliki cara untuk memulai dunia yang baru, dunia yang dipersembahkan kembali kepada Allah, dan itu yang kita sebut sebagai the sacramental world. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk poin sacramental world. Jadi kita bukan hanya sekedar melakukan memenuhi hukum kasih, melakukan mandat distribusi dan ekstra grace tadi, oke, tetapi
grace yang kita bagikan itu adalah untuk menciptakan sebuah sacramental world, artinya dunia yang kita bagikan, dunia yang kita jadikan menjadi dunia yang diperbaharui, yang dipersembahkan dengan Allah. Hidup kita yang penuh grace itu artinya menjadi sakramen, di mana Allah bekerja memperbarui dunia ini melalui kita dalam mandat distribusi dan etika tadi di dalam komunitas, yaitu berupa grace kepada orang-orang sekitar kita. Hidup kita menjadi sakramen karena ada anugerah yang bekerja tadi. Dan ketika kita distribusikan, itu menjadi sacramental world. Dunia kita adalah dunia sakramen yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mencapai sacramental world ini? Ketergantungan alami manusia pada dunia ini dimasukkan untuk diubah terus-menerus menjadi persekutuan dengan Allah, yang di dalamnya ada semua kehidupan. Manusia harus menjadi the priest of Ekaris, atau dia harus menjadi imam Ekaristi, mempersembahkan dunia kepada Allah. Dan dengan persembahan ini, ia harus menerima karunia kehidupan. Di dalam Kristus, hidup di dalam segala totalitasnya dikembalikan kepada manusia, diberikan kembali sebagai sakramen dan persekutuan, dijadikan Ekaristi. Sakramen menjadi institusi atau tindakan yang esensial dari gereja dan di dalam gereja. Itulah sebabnya kehadiran gereja adalah kehadiran sakramen yang memperbaiki kesalahan Adam yang pertama, yang gagal dan jatuh. Nah, jadi pengikut Kristus adalah orang yang kemanapun dia memandang, menemukan Kristus dan bersukacita di dalam dia. Dan sukacita ini mengubah semua rencana dan program manusiawinya, keputusannya, tindakannya, menjadikan semua misinya sebagai sakramen. Artinya kembalinya dunia ini kepada Allah yang adalah sacramental world tadi. Ya, kemudian gereja ini adalah sakramen kerajaan, bukan karena gereja memiliki tindakan ditetapkan secara ilahi yang disebut sakramen, tetapi karena pertama-tama gereja diberikan kepada manusia untuk melihat di dalam dan melalui dunia ini, dunia yang akan datang, untuk melihat dan menghidupi dunia tersebut di dalam Kristus. Hanya ketika di dalam kegelapan dunia ini kita melihat bahwa Kristus telah memenuhi segala sesuatu dengan dirinya. Jadi saudara-saudara, sacramental world ini adalah akhirnya apa? Dunia yang telah diperbarui yang kita persembahkan kepada Allah. Ada satu kutipan yang menarik ya dari Josh Florowski, dia mengatakan all Christian sacrament are intrinsically sacrament, sacrament of incorporation. Christian worship is also corporate worship. Ya, to build up the Church of Christ means therefore to build up new society and to rebuild human society on a new basis. Jadi gereja itu sebenarnya satu new society yang mencerminkan kasih Allah tadi berupa grace yang kita bagikan. Akhirnya grace itu membuat dunia itu menjadi dunia yang sakramen, yang layak dipersembahkan kepada Allah. Ya, nah contoh dari Basil adalah di Kapadokia dia mendirikan satu Christian hospital, ya, rumah sakit yang pertama dalam kekristenan, yaitu yang didirikan yang disebut sebagai Basiliad Center. Ya, di situ bukan hanya Basiliad Center ini bukan hanya distribusi kelebihan makanan dan barang-barang lain yang dibagikan pada orang yang membutuhkan, tapi ini juga menjadi pusat spiritual, ya, tempat ibadah dan pendidikan agama. Oke, surat-surat Basil itu berbicara tentang sebuah kapel di dalam kompleks tempat berlangsungnya perayaan-perayaan keagamaan yang penting, tapi juga menggambarkan Basiliad sebagai tempat di mana orang-orang datang untuk diajar tentang prinsip-prinsip kesederhanaan dan berbagi. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Basiliad itu bukan hanya sebuah lembaga ya untuk membantu orang miskin, tetapi juga komunitas ibadah dan pembelajaran yang terdiri atas orang-orang dari berbagai latar belakang yang berkomitmen pada kehidupan bersama untuk berbagi dan melayani. Orang bahkan mungkin menggambarkannya sebagai semacam masyarakat atau komunitas alternatif dia dengan ekonomi dan pemerintahan sendiri. Satu kota baru dalam arti yang sebenarnya. Jadi satu filantropi, ya, satu utopia yang didirikan oleh Basiliad. Nah, saudara, saya melayani dia selama lebih kurang 15 tahun, ya. Ada banyak hal yang saya bisa pelajari dari pelayanan saya di tempat ini, ya. Kita mencoba untuk melakukan apa yang menjadi satu
lembaga Allah, sebagai satu institusi Allah di tengah dunia ini yang hadir di tengah kota Purwokerto. Ya, kita mencoba untuk berbagi, kita melakukan sakramen, kita memuridkan orang. Ini yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa atau STT Soteria. Ya, kita melayani orang-orang miskin, kita membaptis, kemudian kita aksi sosial, bahkan kita juga mendidik orang-orang yang belum terjangkau oleh pendidikan secara formal. Dan ini beberapa alumni yang mengerjakan ini ya. Oke. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan? What to do? Nah, ini sekarang apa yang harus kita lakukan? Dan ini tergantung pada ribuan faktor ya untuk memastikan semua fakulti kebijaksanaan, kecerdasan kita, organisasi, sumber daya yang kita miliki itu harus terus digunakan. Ya, tetapi poinnya adalah kita ada bukan hanya sebagai makhluk sosial, tetapi gereja ada untuk memenuhi hukum kasih tadi untuk mengembalikan dunia ini pada sacramental world. Oke, jadi apa yang harus kita kerjakan? Ada berbagai faktor, ada berbagai sumber daya yang kita bisa gunakan ya untuk melakukan itu semua. Thank you semuanya. Ini yang bisa saya bagikan. Semoga memberkati kita semua. Amin.